Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neti Lestari dengan NIM 210740014 dari kelas A1. Di sini saya akan menjelaskan tentang kata ganti dalam bahasa Aceh. Kata ganti atau pronomina adalah kata yang dapat menggantikan kata benda. Dan untuk kata ganti ini dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama ada kata ganti orang, yang kedua ada kata ganti penunjuk, yang ketiga ada kata ganti penanya. Baik, kita masuk ke kata ganti orang. Kata ganti orang dibedakan menjadi 3 juga. Kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, dan juga kata ganti orang ketiga. Nah, untuk kata ganti orang pertama dibedakan menjadi 2 lagi. Ada kata ganti orang pertama tunggal dan kata ganti orang pertama jamak. Nah, untuk kata ganti orang pertama tunggal itu contohnya kata lon dan long yang artinya saya. Dan untuk kata ganti tunggal, kata ganti orang pertama jamak, contohnya itu ada kamu yang artinya kami dan getanyo yang artinya kita. Baik, kita masuk ke kata ganti orang kedua. Contohnya itu misalkan kata droneh dan gata yang artinya Anda atau saudara, dan juga kata kah yang artinya kamu. Nah, untuk kata droneh dan kata gata itu merupakan bentuk kata ganti kedua tunggal. Dan untuk menyatakan jamaknya ditambahkan kata mandum yang artinya semua dan kata awak yang artinya orang. Misalkan kata droneh mandum yang artinya Anda semua, dan kata awak droneh yang artinya orang-orang Anda. Nah, untuk contoh pemakaian dalam kalimat itu misalkan kata droneh mandum jet netamong yang artinya Anda semua boleh masuk. Baik, seperti yang ditunjukkan di gambar, kita masuk ke kata ganti orang ketiga. Contohnya itu ada kata dronehnya yang artinya beliau, kata gopnya yang artinya beliau, dan kata ji yang artinya dia. Nah, untuk gopnyan dan dronehnya itu merupakan bentuk kata ganti orang ketiga bentuk tunggal. Untuk menyatakan jamak digunakan kata penambahan kata mandum. Misalkan kata gopnyan mandum yang artinya beliau semua. Di dalam bahasa Aceh, kata ganti orang memiliki bentuk imbuhan kata ganti orang yang disebut dengan kletika. Berikut saya bacakan imbuhan kata ganti orang dalam bahasa Aceh. Yang pertama ada lon yang artinya saya, yang kedua ada ke yang artinya aku, yang ketiga ada droneh yang artinya Anda, ada gata yang artinya juga Anda, ada kah yang artinya kamu, ada dronehnya yang artinya ia atau beliau, ada gopnya yang artinya ia atau beliau juga, ada jih yang artinya ia, ada getanyo yang artinya kita, dan ada kamu yang artinya kita. Baik, masuk kita ke contoh penggunaan kalimat untuk imbuhan awalan. Contohnya itu ada kamu tengah mekoh kaye yang artinya kami sedang memotong kayu. Yang contoh kedua itu ada oh leh nyan muwo yang artinya setelah itu kami pulang. Nah, untuk contoh penggunaan kalimat dari imbuhan akhiran itu yang pertama ada be talake ba adun tuh yang artinya janganlah meminta uang pada abangmu. Untuk contoh yang kedua itu ada motonyan sit atadroy yang artinya mobil itu memang kepunyaanmu sendiri. Baik, kita masuk ke slide berikutnya, yaitu kata ganti penunjuk. Kata ganti penunjuk dibedakan menjadi 2. Ada kata ganti penunjuk umum dan kata ganti penanya. Yang pertama, kata ganti penunjuk umum. Kata ganti penunjuk umum dibedakan menjadi 3. Yang pertama, ada kata nyo, dan nyan, dan j. Nah, yang pertama dari kata nyo. Contohnya itu ada bukunyo yang artinya buku ini, yang kedua ada gensenyo yang artinya pensil ini, yang ketiga ada rumohnyo yang artinya rumah ini, ada kebenyo yang artinya kerbau ini, dan ada kata bulenyo yang artinya bulan ini.
Nah, untuk contoh penggunaan dalam kalimat itu misalkan ada kalimat rangkang nyo karab rebah yang artinya dangau ini hampir rubuh. Yang kedua ada kata nyo bulan mulut yang artinya ini bulan Maulid. Masuk ke kata ganti penunjuk umumnya yang artinya itu misalkan dalam kalimat bungongnya yang artinya bunga itu kata eneknya yang artinya anak itu, kalitranya yang artinya cerita itu, kata bukunya yang artinya buku itu, dan juga lemunya yang artinya lembu itu. Nah, untuk contoh penggunaan dalam kalimat itu misalkan ada kalimat lemonyan jetasi ton uke yang artinya lembu itu bisa disembelih tahun depan. Dan kalimat yang kedua itu ada anaknya carong tat yang artinya anak itu pandai sekali. Baik, kata penunjuk umum selanjutnya ada kata j yang artinya itu misalkan dalam katanya itu contohnya itu ada kata gunung j yang artinya gunung itu, ada kata anak j yang artinya anak itu, ada kata nanggro j yang artinya negara itu, ada kata buku j yang artinya buku itu, dan juga ada kata lemo j yang artinya lembu itu. Untuk contoh penggunaan dalam kalimat, misalkan ada kalimat awak kamu meja merabe ba bineh geleje yang artinya orang kami pergi menggembala ke pinggir bukit itu. Baik, kita masuk ke slide berikutnya, ada kata ganti penanya. Di slide ini ada 3 macam, ada kata pe yang artinya apa, contohnya itu pehaba, yang menanyakan kabar. Yang kedua ada kata pat yang menanyakan tempat, contohnya itu ada pat rumoh drone yang artinya di mana rumah Anda. Yang ketiga ada kata so yang untuk menanyakan orang, contohnya itu sonan aneknyan yang artinya siapa nama anak itu. Dan yang keempat ada kata teh untuk menanyakan pilihan sesuatu benda atau hal, contohnya itu teh rumah drone yang artinya itu yang mana rumah Anda. Baik, masuk ke slide berikutnya, ada bagian yang kelima itu ada kata ho yang artinya untuk menanyakan arah, contohnya itu ada ho kajak yang artinya kemana kamu pergi. Nah, di dalam bahasa Aceh ada bentuk kata apa dan bentuk kata tu yang jika ditambahkan ke bentuk kata lain menjadi kalimat tanya. Contohnya bentuk kata pa ditambahkan bentuk kata lain seperti jan menjadi pajan yang artinya kapan, dan bentuk kata tu ditambahkan kata pat yang menjadi tupat yang artinya tahu di mana. Nah, untuk contoh penggunaan dalam kalimat, misalkan dari kata pajan, pajankah kajak u Jakarta yang artinya kapan kamu mau pergi ke Jakarta, dan untuk kata tupat, misalkan itu nakatudum uro getanyo di sino yang artinya tahukah Anda berapa hari kita di sini? Baik, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.